Vermem. Ibrahim pun berkata, "Tidak, aku tidak akan mengizinkanmu." Ibrahim pun mengejar Kemenkes dan akan menusuk Kemenkes dengan belatinya. Namun, Ibrahim sama sekali tidak bisa menyentuh Kemenkes. Kemenkes, ia berpindah-pindah. Ibrahim terus mengejar Kemenkes. Namun, tetap saja, Ibrahim hanya tersungkur karena tidak bisa menyentuh Kemenkes. Semua selir hanya bisa diam melihat tingkah keadaan raja mereka yang semakin gila. Untungnya di sana, Atike segera datang. İbrahim! İbrahim ne oldu sana? İbrahim! İbrahim iyi misin? İyi misin? Atike pun berkata, "Ibrahim, bangunlah. Apakah kamu baik-baik saja?" Ibrahim bangkit dan tak ingin didekati. İyi misin? İyi misin? Gelme. Sakin ol. Buradaydı. Apakah Kemenkes memang datang? Tidak ya, karena Kemenkes tidak bisa disentuh oleh Ibrahim dan selalu berpindah-pindah. Jadi mengapa Kemenkes bisa berada di hadapan Ibrahim? Bisa jadi, Ibrahim sebenarnya memiliki perasaan bersalah terhadap Kemenkes. Karena saat masih ada Kemenkes, tidak ada terjadi pemberontakan. Tahtanya aman, bahkan Ibrahim bisa pergi meninggalkan ibu kota dalam waktu yang lama. Hidup Ibrahim benar-benar sejahtera, aman dan tenang. Dan saat sekarang, setelah kematian Kemenkes, tahtanya menjadi goyah. Jadi, kemungkinan itulah mengapa dia mengatakan itu adalah karena Cinci, bukan karena keinginannya. Cinci memperalat kemarahannya agar membunuh Kemenkes. Atike pun merasa heran melihat tingkah Ibrahim. Atike berkata, "Tenanglah." Ibrahim pun menjawab, "Dia di sini." Atike pun bertanya, "Siapa?" Ibrahim menjawab, "Aku bersumpah, aku melihatnya. Aku melihat Kemenkes." Atike pun menjawab, "Tidak, Kemenkes sudah mati. Kemenkes sudah mati. Kamu hanya bermimpi. Tenanglah, berikan belatimu padaku." Yok, Kemankeş öldü. Kemankeş öldü. Hayal görmüşsün İbrahim. Ver onu bana. Ver onu bana. Hayal görmüşsün İbrahim. Atike pun menyuruh Humasa untuk membawa Ibrahim kembali ke ruangannya. Yarımıza odasına kadar eşlik et. Gördüm Atike. Ibrahim pun berkata lagi, "Atike, aku bersumpah aku melihatnya." Humasa pun berkata, "Ayolah rajaku." Vallahi Gelin gördüm. hünkâr. Hadi. Tamam. Hadi Setelah Ibrahim pergi, Melek pun menyuruh semua selir agar kembali ke dalam harem. Semua selir pun menjadi bubar. hadi. Raja pun tiba di ruangannya. Ibrahim berkata, "Humasa, aku melihat Kemenkes. Aku bersumpah, aku melihatnya. Apakah kamu juga tidak percaya padaku?" Humasa pun menjawab, "Aku akan percaya apapun yang kamu katakan, rajaku." Ibrahim pun menjawab, "Ini adalah hari terakhirku. Aku tahu, aku tidak akan bisa lepas dari kematian." Humasa pun menjawab, "Di dalam ruangan ini, di dalam bulu, tidak seorang pun bisa menyentuhmu. Apakah kamu lupa?" Ibrahim pun sedikit tenang, lalu berbaring di pangkuan Humasa. Unuttun mu? Masya. Ibrahim berkata, "Humasa, apakah kamu akan meninggalkanku sendirian?" Humasa pun menjawab, "Aku tidak akan. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian." Asla yalnız bırakma. Keesokan paginya, semua selir yang berada di harem ricuh karena ketakutan. Kızlar. Tamam, çok şükür hünkârımız başımızda. Melek datang dan berkata, "Tenanglah, Raja masih bersama kita. Terima kasih pada Tuhan. Dia akan segera menekan pemberontakan itu." Seorang selir pun mendekati Melek dan menjawab, "Apakah kamu tidak melihat Raja tadi malam?
Dia sudah kehilangan pikirannya. Bagaimana dia akan melindungi kita? Melek kalfa. Atike yang baru Korktum tiba di Ahmet. Harim mendengar perkataan selir itu pun menjadi sangat marah. Haddini bil. Atike pun menampar selir itu dan berkata, "Tahu tempatmu. Beraninya kamu berbicara tentang sultan seperti itu." Lalejar bawa dia menjauh dan hukum dia. Lalejar pun membawa selir itu. Alın götürün bunu. Cezasını neyse verin. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Yeniçerin Dilasup kemudian berbicara. Mereka mengatakan bahwa Janisari menginginkan raja. Bagaimana jika mereka melukai pangeran? Atike pun menjawab, Bostan Cibasi dan para aga sedang berjaga. Mereka akan menekan pemberontakan. Bersama, kita akan melalui hal ini. Belayı def edeceğiz. Sultanım. Melek pun berkata, Sultana, keadaan menjadi di luar kendali. Apa yang akan kita lakukan? Atike menjawab, aku tidak tahu Melek, aku tidak tahu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan ibuku. Elimden geldiğince valideme mani olmaya çalışacağım. Di pintu gerbang, para penjaga pun sudah mulai bersiap. Raja keluar dari ruangannya, dan ia pun melihat banyak para penjaga yang sudah berjaga di sana. Ibrahim lalu bertanya pada Bostan Cibasi, "Siapa namamu?" Dia pun menjawab, "Namaku adalah Hasan, rajaku. Aku adalah kepala penjaga." Raja menjawab, "Hasan, apakah kamu telah memperkuat pintu gerbang?" Hasan menjawab, "Jangan khawatir rajaku. Kami telah membuat tindakan pencegahan. Kami tidak akan membiarkan mereka masuk." Tiba-tiba inilah yang dilakukan oleh Ibrahim. Zinhar geçit vermeyeceğiz. Hala. Aslanlarım benim. Al bunları al. Ibrahim berkata, "Bagus, bagus singaku, pria pemberaniku. Ini, ambillah." Ibrahim memberikan kantong emas pada Hasan. Hasan hanya diam saja, karena tidak mau mengambil emas itu. Ibrahim pun memaksanya. Al bunları. Hünkârım, Ibrahim berkata, "Aku punya banyak seperti ini. Aku bisa memberikan semuanya, semuanya. Hanya, tetaplah setia padaku, dan lindungi aku. Jangan biarkan ibuku mempengaruhimu." Yeter ki bana sadık olun. Beni koruyun. hünkârım. Biz size sadakat üzereyiz. Hasan pun menjawab, "Rajaku, kami hanya setia padamu. Kami akan melindungimu dengan seluruh hidup kami." Ibrahim sambil kembali memegang wajah Hasan berkata, "Bagus singaku, pria pemberaniku. Baiklah, sekarang pergi, beritahukan pada Cinci agar membawa obatku." Setelah mengatakan itu, Ibrahim kembali ke dalam ruangannya. Yiğidim. Cinci'ye haber ver. İlaçlarımı da alıp gelsin, tamam mı? Hadi. Hadi aslanlarım. Koçlarım benim. Hasan pun memberikan kode pada anak buahnya untuk pergi memanggil Cinci.